Ini ya ada temuan mas, terakhir mas. Temuan dari lautan Mediterania. Mungkin saya boleh review sama Mas Hamdi beberapa pedang nih mas yang kita temukan. Nah kalau dilihat dari pengalaman Mas Hamdi nih, modelnya seperti ini nih masuk di tanggo mana, era apa nih mas? Kalau di bahasanya orang sekarang ini dinamakan pedang. Cuma ini beda loh. Ini beda ya? Jadi kalau aku sih yakin ini Ya. temuan. Saya ada beberapa pedang yang, satu pedang sih ya, yang udah waktu itu saya ngambil keputusan untuk direstorasi. Kita ambil ya pedangnya ya. Hai guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cayano di Etnik Indonesia. Saya sama Mas Hamdi lagi mau buat video, sebenarnya mau buat video malam Jumat sih ya. Tapi habis gini kita mau buat video malam Jumat sama Mas Hamdi. Tapi sebelumnya saya pengen buat video tentang ini ya, ada temuan mas, terakhir mas. Temuan dari lautan Mediterania itu viral banget sampai masuk ke TV One. Seorang yang menemukan pedang panjangnya 1 meter. Katanya pedang ini udah umurnya 900 tahun dan ditemukan di zamannya itu zaman era perang salib mas. Jadi zaman dulu tuh di Eropa ada perang salib ya, perang antara agama Kristen dengan Muslim memperebutkan Timur Tengah atau memperebutkan wilayah. Kalau di Jawa era apa itu? Kalau di Jawa ya masuk era Singosari ya. Singosari ya. Masuk era Singosarian abad ke-10 sampai ke-12 kan. Nah di video itu ditemukan pedang itu dalam laut mas. Dan ketika diangkat itu udah banyak kerang-kerang itu segala macam ada di berita itu. Dan itu membuat saya berpikir bahwa sebenarnya temuan di yang viral di daerah sana itu sebenarnya hal yang biasa di daerah kita. Karena kita pun juga seringkali berhubungan juga dengan para pencari ya. Pencari ya temuan-temuan. Saya juga pernah buat videonya waktu sama Mas Roni di Sungai Berantas, gimana orang nyelam dan mereka bisa temukan benda-benda bersejarah juga, dan kemungkinan eranya juga era-era sekitar 700, 800, 900 tahun yang lalu. Bahkan kalau kadang-kadang kita temukan betok yang usianya udah kabudan ya, bahkan ada yang masuk kahuripan mas, itu udah abad ke-9. Bahkan ada teman-teman juga mendapatkan temuan yang era dongsong juga. Perunggu-perunggu yang kayak dongsong itu kan, itu eranya malah era abad ke-4 mas. Jadi masih era Hindu Buddha pada zaman itu. Nah sambil kita menikmati temuan yang di daerah Mediterania, itu membuat kita semangat juga sih ya. Wah ternyata memang masih banyak orang-orang yang bahkan itu di otoritas Israel itu mereka sampai pemerintahnya turun tangan untuk ikut serta menyelidiki temuan itu, keasliannya dan segala macam. Jadi pemerintah juga nggak tinggal diam, pemerintah Israel pada era sekarang ini. Nah tapi itu mengusik pikiran saya bahwa sebenarnya di Indonesia ini juga sering kali gitu loh ditemukan. Banyak ditemukan, bahkan di belakang saya ini juga ada beberapa penemuan yang ditemukan dengan teman-teman kita yang di daerah Jombang, daerah ya Jawa Timur, bahkan di Jawa Tengah dan bahkan sampai di Sumatera juga kan. Nah cuman mungkin nggak banyak dipublikasikan, nggak sampai viral sampai seluruh dunia ya kan. Dan juga mungkin nggak ada campur tangan dari otoritas juga untuk ikut menyelidiki ini eranya apa, terus secara sertifikasinya seperti apa kayak gitu ya. Karena kenapa saya ngajak Mas Hamdi juga di video ini, karena Mas Hamdi juga berperan besar dalam membersihkan dan merestorasi pusaka ini. Karena kalau kalau mungkin di luar negeri mas, orang itu lebih suka posisi seperti apa adanya gini gitu loh. Jadi biarpun dia ketemunya udah banyak karang-karangnya, tapi ya udah seperti itulah ditemukan, mereka nggak punya keinginan, mungkin nggak banyak orang punya keinginan untuk dibersihkan terus diwarangkai. Kalau kita kan kadang-kadang dapat ya, masih patina, masih temuan, pasir, masih banyak pasir, masih banyak tanah, terus kita pengen lihat besinya, pengen diwarangi, pengen diwarangkai dan di ini. Nah itu kalau di kebudayaan kita itu
salah satu bentuk kita merawat, melestarikan peninggalan leluhur kan gitu kan ya. Kalau di sana mungkin lebih ke otentiknya ya. Orang nggak mau dibersihkan seperti ini. Ini jadi ada beberapa, ini nih guys, ada beberapa koleksi saya dari hasil temuan-temuan dari teman-teman kita di berbagai daerah. Salah satunya temuan di daerah Jombang. Kalau yang seperti ini nih Mas, ini biasanya temuan darat. Nah, kalau yang kita lihat di video yang viral itu yang di Israel itu di Laut Mediterania itu temuan laut kan. Kalau temuan laut itu jelas sudah banyak kerang-kerang apa segala macam. Tapi yang kita temukan yang di Indonesia ini kebanyakan kalau nggak di sungai ya di darat. Nah, itu tergantung musimnya guys. Kalau misalnya musim penghujan, mereka mengarahkan untuk mencari di daerah darat. Tapi kalau udah musim kemarau, itu biasanya mereka cari di sungai karena kan arusnya juga keruh ya, surut apa segala macam ya. Nah ini Mas, ini ada beberapa pedang. Sebenarnya sih ada banyak sih di rumah, tapi yang udah dibersihkan gitu ya. Tapi yang di sini ini adalah beberapa jenis pedang yang ditemukan di daerah Jombang, tapi temuannya temuan darat guys. Seperti di video ini, ada video juga waktu mereka menemukannya. Nah ini video ini kelihatan banget bahwa ini nggak ada rekayasa. Mereka juga temukan ada yang pakai metal detektor, ada yang pertamanya ditemukan koin-koin dulu, terus dikeduk lebih dalam ada tembikar, dikeduk lagi lebih dalam lagi nemu kayak pusaka kayak gitu ya. Patung-patung juga kadang-kadang ditemukan seperti itu. Ini keadaan ketika mereka menemukan. Nah, inilah mungkin saya boleh review sama Mas Hamdi. Beberapa pedang nih Mas yang kita temukan yang kemungkinan mempunyai ini ya. Ini masih patinanya masih asli banget dari daerahnya. Ini memang kayak gini nih Mas. Nah, biasanya kalau saya temukan kayak gini, orang-orang biasanya kita serahkan nih ke Mas Hamdi. Mas, ini bisa dibersihin nggak? Kayak gitu kan ya? Iya. Biasanya Mas Hamdi punya metode tersendiri untuk ini dibersihkan biar kelihatan bersih aslinya. Walaupun kadang-kadang hancur ya Mas ya? Ya hancur, kalau salah ngerendamnya aja bisa hancur. Nah itu guys, jadi itu kerumitannya juga ya, kesulitan kalau kita punya pusaka yang era temuan seperti ini. Kita punya dua pilihan nih, kita biarkan seperti ini. Sedangkan kalau kita biarkan seperti ini, karatnya kan masih hidup ini Mas. Iya. Dan secara kalau kita di darat bertahun-tahun juga lama-lama besinya bisa rusak nggak? Bisa rusak kan? Iya. Karena termakan dengan karat yang memang masih menempel karena masih jalan kan. Masih jalan, istilahnya kalau orang sekarang ini bilangnya karatnya masih hidup kan Mas ya. Iya. Tapi kalau kita oke lah kalau gitu kita bersihkan aja. Nah, bersihkan ini punya resiko tersendiri nggak Mas? Iya, bisa bolong, bisa ini. Nah, apalagi kalau salah ngerendam. Sebagian teman-teman banyak yang pingin cepat aja kok. Iya, dikasih kimia ya. Itu yang biasa bolong atau grepes pinggirnya. Grepes kadang-kadang bisa kebelah juga Mas ya. Iya. Bisa ini bilangnya bisa kebelah. Nah, makanya ada pilihan yang agak sulit ini kita sebenarnya. Kita mau biarkan seperti ini atau kita mau bersihkan. Kalau kita bersihkan dengan resiko bilanya bisa rusak. Kalau udah istilahnya patinnya udah terlalu tebel gitu kan Mas ya. Kalau aku sih mending dibersihkan tuh. Siapa tahu pamornya belara. Nah, kalau belara kan nilainya lebih tinggi ya kan. Tapi ada juga Mas yang biarkan otentik seperti apa adanya. Kalau di luar sana mungkin enggak Mas, supaya ada bukti bahwa inilah ditemukan seperti ini apa adanya kayak gitu ya. Nah, kalau dilihat dari pengalaman Mas Hamdi nih modelnya seperti ini nih masuk di tanggo mana, era apa ini Mas? Kalau kita lihat dari bentukannya. Ya kalau dari lihat dari pegangan. Pegangannya sepertinya kayak ya era-era Singosari. Era-era Singosari ya. Jadi ini kenapa kita bisa bilang era Singosari itu karena ada perbandingan juga Mas ya. Dari temuan-temuan yang sebelumnya dan dari relief-relief di candi. Nah, jadi ada yang kalau di bahasanya orang sekarang ini dinamakan pedang Khadga. Ya kan? Dan itu adalah penamaan dari komunitas yang ada di Tosan Aji ya. Tapi apakah benar namanya adalah benar pedang Khadga? Itu mungkin secara internasional mungkin berbeda lagi kayak gitu ya. Tapi yang kalau kita bicara di Indonesia ini dinamakan pedang Khadga guys. Kenapa? Karena pedangnya itu dari dua bilah yang tajam dan biasanya di sininya ini kenapa kok ada ini ya Mas ya?
kok ada besi yang seperti ini. Nah ini kemungkinan besar bentukannya sebelumnya seperti ini nih Mas. Nah ini juga bedang temuan nih, ya kan? Nah ini juga bedang temuan. Cuman ini kebetulan kita dapatnya masih lengkap dengan handle-nya, ada kayunya, kayak gitu. Nah makanya kenapa kok ini agak nongol kayak gini Mas ya? Nah mungkin dulu ada kayunya di ini ya. Nah ini bisa menjadi ciri khas atau mungkin juga punya fungsi sebagai penyeimbang. Nah cuman yang unik, ini unik nih Mas. Kenapa kok pegangannya kecil banget nih? Iya, cara pegangnya gimana? Nah ini masih ori banget nih guys. Ini masih ori, jadi besinya masih kita belum dibersihkan atau belum apa. Jadi temuannya memang seperti ini. Nah cuman yang menjadi pertanyaan, kenapa kok besinya ini pegangannya ini untuk tangan orang dewasa ini nggak cukup nih untuk menggenggam? Apakah ini dulu yang pegang pedang ini adalah orang-orang yang istilahnya hobbit atau orang-orang kerdil yang mungkin tangannya cukup ya gitu ya? Mungkin cara pegangnya juga beda. Atau mungkin ada yang beranggapan cara pegangnya seperti ini guys. Jadi cuma dua jari aja yang gini. Tapi apakah kalau cara pegang seperti ini apakah cukup efektif di dalam pertempuran gitu loh Mas? Kalau gini ya? Kalau gini kok ya antik gitu deh ya. Karena agak nggak masuk akal juga. Nikam. Ya, nah itu jadi perdebatan juga. Bisa jadi kayak gini, tapi kalau kayak gini harusnya dia mata yang tajamnya kan di sini Mas. Kayak badik ya kan, kayak badik itu kan dia modelnya tajam dan memang untuk senjata tikam kan kayak gini. Tapi kalau ini besar kayak gini, ini sulit juga Mas kita pegangnya Mas. Sininya sakit bro, sini ya bro. Iya. Jadi ini menjadi diskusi juga buat teman-teman dan juga mungkin untuk pemerintah atau orang-orang yang ahli ya, arkeolog yang ahli di dalam bidangnya. Mungkin bisa membantu kalau di temuan-temuan di luar negeri itu langsung pemerintahan itu langsung membantu kan, langsung memberikan oh ini harus diselidiki gini-gini. Nah itu yang di luar. Tapi kalau di Indonesia kita sangat sedikit referensinya, sangat sedikit hal yang kita mengetahui senjata-senjata yang kita dapat temuan-temuan. Kadang-kadang masih menjadi pertanyaan besar. Siapa pemegangnya, eranya, terus bagaimana digunakannya ya. Dan nama pedangnya itu sendiri, dan itu menjadi pertanyaan yang besar sih di dalam temuan-temuan yang kita seringkali kita dapatkan. Nah ini cuma ini beda loh. Ini beda ya? Jadi kalau aku sih yakin ini temuan darat, ada merah-merahnya. Kalau laut seperti ini. Bisa jadi kayak ini lebih laut ya? Iya. Karena dia juga air lah, temuan air ya, kemungkinan sungai ya. Bisa jadi. Karena beda. Memang perbedaan, tapi kalau di dalam bentuknya ini mirip Mas, dari apa bentuk ini ya kan? Ya, bentuknya sama. Mirip, mata bilanya juga mirip ya kan? Jadi kalau kita bicara tentang temuannya ini darat, ini udah pasti temuan darat. Ya. Kalau ini kemungkinan temuan sungai. Cuman secara bentuknya ini kemungkinan di era yang sama ya Mas ya? Era yang sama seperti ini. Nah ini juga, cuman memang ini yang lebih kecil, ya kan? Ini lebih kecil. Mungkin, nah ini menjadi pertanyaan tadi, genggamannya kok begitu pendek, bahkan untuk jari saya 2 jari yang ini aja udah susah. Kalau ini masih mungkin, karena ini masih bisa ini kayaknya, ya kan? Nah ada, kalau pikiran saya kemungkinan yang membawa pedang ini sebelumnya memang orang yang tangannya lebih kecil dari rata-rata gitu loh. Tapi apapun itu, ini hal yang menarik ya untuk kita diskusikan, karena bukan hanya di luar sana orang bisa berbangga dengan temuan yang mereka dapat yang dari umurnya udah ratusan tahun. Di kita pun di kalangan Tosan Aji, kita juga banyak sekali orang yang menyimpan pusaka-pusaka yang di eranya 800 tahun, 700 tahun gitu ya, 900 tahun, itu masih banyak kan Mas ya sampai sekarang ya. Nah itulah teman-teman kenapa kok tujuan saya buat video ini, untuk kita juga bisa berbangga gitu ya, bahwa di Indonesia pun kita juga punya pusaka-pusaka yang kita masih lestarikan, walaupun pertama temuannya seperti ini dan nanti ada hasil akhir ketika kita bersihkan. Nah saya ada beberapa pedang yang, satu pedang sih ya, yang udah waktu itu saya ngambil keputusan untuk direstorasi. Kita ambil ya pedangnya ya. Nah ini dia nih guys, ini udah berbeda lagi nih Mas ya. Bentukannya udah berbeda, warangkanya udah ada bagus. Warangkanya ini Mas Hamdi yang bikinin. Ini kayunya dari saya kalau nggak salah dulu nih Mas ya. Ini kayunya dari saya, kayu amara.
Dan di sininya juga kita menyontoh daripada pedang yang temuan yang sebelumnya seperti ini. Kemungkinan memang aslinya dulu modelnya seperti ini juga ya. Nah ini pedang ini memang waktu itu saya ambil keputusan untuk dibersihkan. Ya kan, saya bilang sama Mas Hamdi, Mas, ini kalau kita bersihkan hancur nggak nih Mas? Ingat nggak Mas ya? Nah kita lihat nih guys bentuknya. Mantap ya. Nah, waktu itu Mas Hamdi bilang, wah ini kalau dibersihkan kayaknya masih utuh nih Pak ya. Nah ini yang Mas Hamdi dulu Mas sempat bersihkan. Dari bilahnya dulu seperti ini. Kotor banget, banyak karatnya. Dan juga banyak patinanya. Waktu itu handle-nya sininya cuman ada besi aja kan. Nah, kayak ada besi aja gini. Nah waktu itu kita ambil keputusan sama Mas Hamdi untuk dibersihkan. Nah prosesnya gimana itu Mas dulu waktu dapatnya itu? Untuk membersihkannya. Pertama aku lihat ini utuh apa enggak. Ya. Tempo hari kan aku pakai magnet kok. Iya. Ternyata nggak ada yang lubang. Iya. Lengket semua kan. Lengket di semua. Sisi kanan kiri. Terus saya Korevo pertama direndam pakai air apa ya? Air suling kok. Air suling. Iya, air suling. Lama memang. Iya. Jadi memang kalau ngelupasin karat biar tetap ngelupas itu pakai air pace atau air kelapa. Air kelapa ya. Tapi yang udah fermentasi. Jadi ini sampai seminggu lebih kok. Seminggu lebih ya. Tapi tiap hari, lama tiap malam itu. saya kontrol, disikat terus. Ya hasilnya kayak gini. Sayang cuma nggak ada pamor bulu ayam atau belara. Tapi memang ada yang ada temanku punya kok. Benar. Saya punya lar bango itu Mas, ada pamore belara. Ya, pamor lar gangsir kalau nggak salah waktu itu. Jadi sebenarnya kebanyakan era Singosari itu kebanyakan kelengan ya Mas ya. Banyak kelengan. Kebanyakan kelengan, tapi masih kelihatan serat-serat pamore ya kalau kita perhatiin. Bukan serat pamor, apa itu? Lipatan besinya ya, lipatan besinya masih kelihatan kayak rambut-rambut gitu. Iya. Nah inilah teman-teman contoh pusaka yang kita memang dapetnya seperti ini dulu. Setelah itu kita ambil keputusan untuk dibersihkan dan diwarangkai. Dan akhirnya jadi indah juga. Cuman untuk beberapa orang mungkin lebih suka seperti ini kayak gitu ya. Iya, nah itu otentik. Lebih otentik. Nah sekarang tergantung dari teman-teman nih sukanya seperti apa. Kalau punya temuan, pedang temuan atau keris temuan atau betok temuan, kita mau biarkan apa adanya seperti ini atau kita warangkai, kita warangi ulang, kita bersihkan dengan segala resikonya ya Mas ya. Ini kebetulan aja yang saya dapat pas besinya lagi bagus banget, ya kan? Temuannya juga mungkin di temuan yang nggak terlalu banyak kena sinar matahari, jadi dia masih utuh dan besinya masih tebel guys. Dan akhirnya kita dapat hasil yang maksimal. Cuman nggak semua temuan kayak gini. Masih inget nggak banyak temuan saya yang hancur-hancur Mas ya? Bolong-bolong, hancur banyak juga gitu ya. Nah itu akhirnya kalau hancur, mungkin untuk teman-teman yang bidangnya di arkeolog itu lebih suka yang kayak gini kan Mas ya? Kalau udah dibersihkan, hancur, patinanya udah hilang semua, akhirnya kehilangan jejak sejarahnya atau keotentikannya. Itu mungkin beberapa anggapan dari teman-teman yang jurusannya lebih ke arah arkeolog, lebih ke arah sejarah gitu ya. Kalau kita jurusannya lebih ke arah pusaka, kita pengen kita pengen ageman itu kita pengen sebersih mungkin, sebagus mungkin kita harus kelihatan besi aslinya kayak gitu ya. Nah Mas, tipsnya apa lagi nih dari temuan-temuan gitu? Memilihnya gimana, cara milih supaya hasilnya bisa maksimal kayak gini Mas? Ya satu harus lihat tebel enggaknya. Jadi kalau kayak gini memang rawan, tipis kan? Ini kan tipis ini Mas, kayak gini ini tipis. Karena memang dia nggak ada geligir sapinya tuh Mas ya. Beda ini ya. Ini kan ada geligir sapinya. Nah ini kan cuman pedang ini guys, jadi memang tipis. Jadi ini beresiko banget untuk dibersihkan. Bisa jadi gambling memang. Ya gambling, itu bahasanya teman-teman itu namanya gambling. Kalau kita bersihkan pas lagi bagus ya seneng ya menang. Kalau kita pas hancur ya apesnya kayak gitu ya. Kalah main.
Nah Mas, kalau teman-teman nih ada yang punya pusaka-pusaka temuan yang belum dibersihkan, bisa bersihkan di tempatnya Mas Hamdi? Bisa saya bantu, nanti bisa dikirim ya. Jadi pertama via foto. Foto dulu ya? Ya. Jadi Mas Hamdi bisa ngelihat, oh ini jangan dibersihin Ya. atau ini, oke. Terus? Dan kan ada temuan itu yang perunggu itu. Oh, oke. Perunggu sebenarnya gampang sih, lebih gampang. Lebih gampang perunggu. Rupanya karat itu lebih gampang. Iya. Karena perunggu nggak kemakan karat seperti besi ya. Iya. Jadi dia lebih, memang ada patinanya, memang ada porinya, tapi nggak sampai Sedalam kayak besi ya. Terus habis gitu perlu istilahnya kita magnetin dulu atau apa dulu? Ya nggak apa-apa, kan bisa di rumah ambil magnet. Kan kalau nggak lengket itu kan udah Bolong berarti ya. bolong. Jadi salah satu caranya Mas Hamdi untuk ngelihat ini dikasih magnet gini guys. Jadi misalnya ada bagian yang nggak bisa dimagnet, kemungkinan dia tembus ya Mas. Iya ya? tembus. Patinanya atau ininya itu tembus, jadi kemungkinan kalau dibersihkan pasti coak atau bolong. Bolong. Kayak gitu. Jadi itu resikonya. Kita mau ambil yang mana. Mantap ya. Tapi kalau ini masuk Singosari juga nih Mas ya. Malah Singosari ini. Ini malah Singosari dari besiannya, dari ciri khas ini ya. Jadi kalau pedang yang bermata apa? Kanan kiri itu Mata dua. dari Mongol loh. Nah, ada yang bilang gitu juga. Kalau saya lebih percaya zaman dulu itu perbauran budaya itu sampai dari Cina, Mas. Iya. Dari Mongol, dari Cina, dinasti Yuan itu udah ada di Indonesia jauh sebelum era Majapahit gitu loh. Makanya kita temukan temuan dongsong, kita temukan koin-koin kuno di kuburan-kuburan kuno itu ditemukan juga dengan betok yang era Singosari kan. Kayak pedang-pedang gini. Kemungkinan juga ada perbauran budaya dari dinasti-dinasti yang ada di Jadi Cina. kalau istilah dikeris itu putran. Mungkin bisa jadi putran ya. Putrani Mojopahit. Nah, bisa jadi kayak gitu. Jadi dibikin di era Mataram. Dibikin di era Mataram, tapi dengan blatnya dari Singosari. Singosari. Ya, bisa jadi kayak gitu guys. Makanya pluralisme atau perbauran budaya itu di tanah Jawa itu udah ada dari India, ada dari Timur Tengah, ada dari Mongol, dari Asia gitu ya. Itu udah sangat kental dalam perbauran di peninggalan-peninggalan yang ada di tanah Jawa ini, bahkan di era Sumatera dan Kalimantan juga. Nah itu sebabnya kenapa kalau dulu founding father kita, pendiri bangsa ini bilang Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika kan gitu. Berbeda-beda dari berbagai kebudayaan, berbagai suku, berbagai ras, itu menjadi satu yang dinamakan Indonesia. Nah itu bisa dibuktikan dengan temuan-temuan dari ukir-ukiran, dari candi-candi, itu dari ada kebudayaan dari berbagai macam, dari Buddha, dari Hindu, dari Islam, dan itu menjadi satu guys. Mantap ya, itulah keindahan Indonesia guys. Oke, mantap ya Mas ya. Jadi kita akan lanjut di video selanjutnya. Kita pengen cerita yang keren-keren lah di ini ya. Mumpung hari malam Jumat nih, Mas Hamdi pengen cerita yang seru nih guys. Oke, teman-teman sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam budaya.